Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Niswatul Malihah, NIM 2021310002, dan dua rekan saya yaitu Ainun Naimah, NIM 20213110, dan Bagus Kurnia Ramadhani, NIM 20213120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu makalah yang berjudul Pemikiran Hukum Islam Malik Ibnu Anas, Perspektif Sejarah Sosial. Berikut adalah materi yang kami akan sampaikan. Materi yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai biografi Malik Ibnu Anas. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amr al-Haris Ibnu Gaiman Kutel Ibnu Amr al-Haris al-Ashbahi. Namun beliau lebih populer disebut Imam Malik. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 718 Masehi dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik tumbuh dewasa di kota hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat terbentuk dan berkembangnya Islam pertama kali di bawah bimbingan Nabi. Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah. Beliau seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Hanya itu saja, Imam Malik juga belajar berbagai ilmu kepada ulama terkenal dan tokoh yang sangat terkemuka pada zaman itu. Misalnya Imam Malik belajar ilmu agama kepada ulama Madinah yaitu Imam Abdurrahman bin Hurmuz. Ia juga belajar ilmu hadis kepada Nafi Maulana bin Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian ia juga belajar ilmu fikih kepada Robi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Robi'atul Ra'yi. Materi selanjutnya yaitu urgensi kajian sejarah sosial hukum Islam. Kamsi menjelaskan, sejarah sosial adalah satu ilmu yang berupaya memahami seputar kehidupan manusia dan masyarakat, bukan hanya yang terjadi pada masa lalu, tapi juga masa kini dan sekaligus bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sejarah sosial hukum Islam adalah studi dalam pemikiran hukum Islam yang dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosial kultural atau sosiopolitik yang mengitarinya. Studi sejarah sosial hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami situasi, kondisi, dan psikososial masyarakat pada saat turunnya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh kondisi sosial, kultural, dan politik terhadap pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas. Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismatullah ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor personal mujtahid, faktor lingkungan sosial, serta faktor politik dan kehendak penguasa. Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadis-hadis dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta belajar fikih. Pada periode ini, umat Islam telah berpecah belah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Golongan Jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Hal ini karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu. Pemikiran hukum Imam Malik bin Anas. Sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah Al-Quran,
sunnah, amal ahli Madinah atau praktik masyarakat Madinah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, al-maslahah mursalah, dan al-urf atau adat istiadat. Sumber hukum mazhab Maliki memiliki ciri khas, yaitu mengutamakan hadis daripada rasio. Pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki adalah melakukan ijtihad, yaitu yang pertama, Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan ra'yu dan qiyas. Yang kedua, Imam Malik menganggap dan menggunakan qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan penggunaannya daripada qiyas. Yang ketiga, kecenderungannya yang kuat dalam penggunaan al-maslahah mursalah. Dan yang keempat, Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadis ahad. Kemudian pemikiran Maliki merupakan antitesis dari mazhab Hanafi yang rasionalis. Alasan yang melatar belakangi adalah yang pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Yang kedua, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleks budayanya. Alasan yang ketiga yaitu kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghalang Quran, kemudian menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kewilayahannya, sebagian besar kelompok ahli hadis adalah para ulama di Madinah. Hal ini karena Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadis. Madinah adalah sebuah kawasan yang apabila dilihat dari aspek sosio-kulturnya belum mengalami kemajuan pesat. Kemudian persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat juga masih relatif ringan dan masih sederhana. Kemudian karya monumental Imam Malik bin Anas. Karya monumental Imam Malik bin Anas adalah Al-Muwatta, yang banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih yang berbasis hadis, yaitu Nafi Maula bin Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Malik juga menyusun kitab Mudawwamah yang berisi asas-asas fikih. Penganut mazhab Maliki yang sampai sekarang banyak pengikutnya, mereka tersebar di negara-negara antara lain Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko, dan Afrika. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.